Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sholat 5 waktu, wabil khusus sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-38. Al-hadisus saminu wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah, qala berkata siapa Allah, ini hadits qudsi, man barang siapa ada memusuhi, siapa man siapa orang, li kepadaku, walian wali. Wali ini ada mengatakan kekasih Allah, ada mengatakan teman Allah. Faqad adzantuhu, maka mengumumkan siapa Allahu terhadap man bil harbi, dengan perang. Jadi hadis yang ke-38 ini menerangkan bagaimana cara agar kita ini menjadi wali Allah. Alhamdulillah kula panjenengan ini sebenarnya sudah menjadi wali. Oke, wali murid, wali santri, ada yang kalau jadi guru wali kelas. Ini sudah menjadi wali sebenarnya. Lah ini hadis ini bagaimana agar kita ini menjadi wali Allah. Ada mengatakan wali itu teman. Kula panjenengan temane polisi wis bangga nggih. Punya teman TNI, punya teman Banser. Kalau di NU, mungkin kalau di Muhammadiyah ada organisasi punya teman, itu sudah merasa bahagia, senang, bangga. Tapi ini kalau kita jadi teman Allah, teman itu berarti kan sangat dekat. Kalau ada yang memusuhi wali Allah, maka faqad adzantu bil harbi, maka Allah mengumumkan untuk berperang, memerangi orang itu. Suatu ketika ada nabi yang namanya Nabi Kirgis. Nabi Kirgis ini nasibnya seperti kayak Nabi Musa, hidup di mana ada seorang raja yang melanggar perintah Allah. Ketika wilayah waktu itu paceklik, kemarau, rajanya ini minta tolong kepada Nabi Kirgis. Nabi Kirgis, sampaikan kepada Tuhanmu, tolong hari ini datangkanlah hujan, turunkanlah hujan, karena wilayah ini sudah kemarau panjang. Tapi kalau tidak, Tuhanmu akan saya perangi. Nabi Kirgis berdoa, ya Allah, ya Allah, maju mundur, mau menyampaikan ya Allah turunkanlah hujan, kalau tidak kamu akan diperangi, panjenengan akan diperangi oleh rajaku wilayah ini.
Kan kalimat seperti ini disampaikan kepada Allah kan tidak pantas. Jadi Nabi Kirgis itu tidak berani untuk menyampaikan hal itu. Akhirnya ditegur oleh malaikat Jibril. Sampaikan saja. Saya nggak berani, saya malu. Apa yang saya sampaikan ini tidak pantas. Saya sampaikan kepada Allah. Nah, kamu nggak menyampaikan, Allah sudah tahu. Sampaikan saja. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Sampaikan. Ketika disampaikan, ditanya balik. Tanyakan kepada raja itu, bagaimana cara memerangi Allah. Kemudian Nabi Kirgis ini bertemu dengan seorang raja. Sudah kamu sampaikan? Sudah. Terus bagaimana? Kamu cara memerangi Allah bagaimana? Gampang memerangi Allah itu. Cara memerangi Allah adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah akan saya bunuh. Disampaikan kepada Allah. Wis daripada gegeran, wis delongkas udan. Besok hujan. Hujan. Setelah hujan datang lagi kepada Nabi Kirgis. Apa yang kamu inginkan wahai raja? Jangan minta sesuatu yang bagi saya berat untuk menyampaikan kepada Allah. Tidak, saya tidak akan menyampaikan sesuatu. Karena kekuasaan Allah, saya mulai hari ini saya beriman kepada Allah. Jadi inilah cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Maka di sini barang siapa yang memerangi wali Allah, maka Allah akan mengumumkan untuk berperang. Nah, hadis selanjutnya ini baru mulai masuk bagaimana cara agar kita ini menjadi wali Allah. Wa ma taqarraba, dan tidak ada pendekatan atau mendekati ilayya kepadaku abdi siapa hambaku bisain dengan sesuatu. Ahabba, lebih saya cintai, saya senangi ilayya kepadaku mimma, daripada sesuatu iftaratuhu, mewajibkan siapa Allahu terhadap orang, alaihi iftaratuhu, mewajibkan siapa Allahu terhadap sesuatu, alaihi terhadap man. Jadi syarat menjadi kekasih Allah itu Pak, tidak ada perbuatan yang paling disenangi oleh Allah kecuali perbuatan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sebentar lagi Ramadan, zakat fitrah, haji bagi yang mampu. Jadi kalau sholat alhamdulillah kita lakukan, puasa Ramadan alhamdulillah kita puasa, zakat fitrah alhamdulillah kita zakat, zakat yang lain, zakat mal atau zakat yang lain bagi yang memenuhi syarat, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ini kita lakukan. Maka Allah sangat mencintai kepada hambanya ketika mereka melakukan perintah Allah. Dalam hal ini adalah yang wajib. Wala yazalu, dan tidak atau terus melakukan, ora leren-leren, tidak berhenti atau terus melakukan siapa abdi hambaku yataqarrabu, mendekati atau mendekatkan siapa hamba ilayya kepadaku bin nawafili, dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Syarat yang kedua, kita bisa istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Sholat sunnah qobliyah subuh, alhamdulillah kita lakukan. Sholat sunnah sebelum zuhur, setelah sholat zuhur, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, puasa Senin Kamis, atau puasa hari putih, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, itu kita lakukan. Puasa Rajab, ada ini Susakban, adalah ini nanti setelah Ramadan, mohon maaf setelah tanggal 2 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Hal-hal seperti itu jika kita lakukan
saged istiqomah hatta uhibbau, sehingga senang siapa saya Allah terhadap orang. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kemudian mengakibatkan Allah itu mencintai kita, karena kita melakukan perbuatan yang wajib istiqomah, perbuatan sunnah saged istiqomah, sehingga Allah itu senang. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika senang siapa saya Allah terhadap orang, kuntu ada siapa saya Allah, sam'ahu pendengarannya, alladzi yang yasma'u mendengarkan siapa ladzi bihi dengan yasma'u mendengarkan siapa orang bihi dengan alladzi. Loh niki Pak, kalau Allah sudah senang dengan kita, maka kuntu sam'ahu, pendengarannya Allah, alladzi yasma'u bihi, kita buat untuk pendengaran kita. Berarti apa? Pendengaran kita ini sangat dahsyat sekali, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Wa basaruhu, dan penglihatannya orang, alladzi yang yubsiru melihat siapa ladzi bi dengan yubsiru melihat siapa orang bi dengan alladzi. Pandangannya ini tidak sembarang pandangan, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka waktu itu Nabi Musa ketika ada orang yang berkelahi dijawel Pak, lapo sih, loh yang dijawel lu mati Pak, nek dijawel tok. Kenapa? Karena kekuatan tangannya ini kekuatan dari Allah. Karena apa? Karena Nabi Musa masuk dalam kategori hadis ini. Panjenengan bisa istiqomah ini bisa saja mendengar apa itu Imam Masjidil Haram. Wah, masya Allah, merdu sekali pendengaran Imam Masjidil Haram. Orang yang tidak diberi kekuatan Allah seperti itu, kamu itu ketepel anjin. Padahal orang ini mempunyai kekuatan pendengaran yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah berkehendak, penglihatan sama pendengaran sudah dikehendaki Allah, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wa yadahu, dan tangannya orang, allati yang yabtisu memukul siapa orang biha dengan tangan. Kalau tangan ini sudah diberi kekuatan oleh Allah, jangankan memukul manusia, memukul tembok bisa saja tembok itu berlubang atau roboh. Warijlahu, dan tangan kakinya orang, allati yang yamshi berjalan siapa orang biha dengan kaki. Bisa saja ke Jakarta ini dengan jalan kaki bisa saja cepat sekali, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Walain sa'altani, dan jika meminta siapa orang ni kepadaku, la'u'tiyannahu, kulo panjenengan kalau minta sesuatu kepada Allah, masuk dalam kategori hadis ini akan diberi oleh Allah. Wala ini sta'adzatani, dan jika berlindung kepada Allah dan berlindung siapa orang ni kepadaku, kepada Allah, la'uidzannahu, maka akan melindungi siapa Allah terhadap orang. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, inilah syarat jika kita ingin menjadi kekasih Allah. Yang pertama adalah istiqomah menjalankan perintah Allah yang wajib. Yang kedua, istiqomah mengamalkan perintah-perintah yang sunnah. Apapun profesi kita, kalau kita bisa mengamalkan hadis ini,
maka kita akan menjadi kekasih Allah. Mbah Kiai Imam Nawawi Al-Banteni, kiai yang sangat terkenal, pada zamannya beliau sangat terkenal di kalangan ulama-ulama Mekah Madinah, tidak diragukan lagi keilmuannya. Salah satu ulama Indonesia yang sangat terkenal di dunia yaitu Imam Nawawi Al-Banteni. Karangannya banyak sekali, pernah menjadi imam Masjidil Haram, pernah mengisi pengajian di Masjidil Haram. Suatu ketika beliau ini pergi ke Mesir, Pak. Dari Mekah ke Mesir. Ketika sampai di Masjid Al-Azhar, jadi Masjid Al-Azhar itu dekat dengan kampus Al-Azhar, kira-kira 10 meter, memang sangat dekat sekali. Ketika sampai di masjid, digoda oleh orang-orang Arab, ya mungkin melihat orang Indonesia, orang Arab itu, orang Indonesia kan kecil-kecil nggih. Orang Arab itu kan besar-besar, tinggi-tinggi. Melihat orang Indonesia digoda. Digoda oleh anak kecil, bahkan orang-orang tua juga ikut goda. Ketika sampai masuk ke dalam masjid, Syekh Nawawi ini duduk, kebetulan rambutnya gatal, kepalanya gatal. Digaruk, Pak. Ketika digaruk, mohon maaf, songkok iki miring. Loh, di saat songkoknya miring, bumi Mesir itu miring, Pak. Orang yang jualan telur, telurnya pecah. Orang yang jualan besar beras, berasnya tumpah. Orang yang jualan air, airnya tumpah. Sehingga orang itu kaget, ada apa ini? Lah orang awam tidak ada yang tahu ada apa. Kebetulan di dalam masjid itu ada sama-sama wali Allah, kekasih Allah. Ah, ini siapa ini wali yang berulah ini? Sama-sama wali. Ah, siapa ini? Dilihat satu-satu. Oh, itu bukan wali itu bukan. Oh, itu ada yang di pojok, siapa itu? Oh, songkoknya miring. Ah, itu wali itu. Akhirnya didekati. Syekh Nawawi sama-sama wali. Kenapa panjenengan itu nesu, marah? Wong digoda oleh anak kecil sama orang tua gitu kok marah. Sampai bumi Mesir ini kamu miringkan. Loh, siapa yang menggoda saya? Saya tidak merasa digoda. Itu bumi itu, lihat itu miring itu. Songkoknya kamu kembalikan. Seperti semula. Loh, saya tadi itu nggak tahu, saya itu gatal rambut saya. Kemudian saya miringkan, kembalikan, dikembalikan, Pak, seperti semula. Bumi Mesir itu sudah kembali seperti semula. Itulah, Pak. Kalau sudah menjadi wali Allah itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Coba jenengan sokok jenengan miringkan nanti. Oke, ya diguyu lah. Habis ngaji kok nggak tambah sehat, kok tambah miring. Oke, itu karena apa? Karena Imam Nawawi ini salah satu wali Allah, kekasih Allah. Ada lagi kisah Robi Adawiyah, mungkin panjenengan pernah dengar. Salah satu sufi dari kalangan perempuan. Ahli tasawuf, ahli sufi. Sufi itu gampangnya kalau menurut Imam Ghazali untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kecil. Pak, sufi itu apa, Pak? Kalau menurut Imam Ghazali, sufi itu orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan baik kepada hamba Allah. Itu gampangnya sufi. Semua perintah Allah dilakukan, bisa istiqomah. Kemudian hablum minallah itu diistiqomahkan, hablum minan nas itu dijaga. Nggak menyakiti orang lain, menyenangkan orang lain. Jadi komunikasi dengan hamba Allah, sesama hamba Allah itu baik. Kalau ini bisa terjaga, maka kita ini termasuk orang yang sufi. Lah, Robiah Adawiyah ini dari keluarga yang miskin. 4 bersaudara, perempuan semua. Robiah Adawiyah ini anak paling terakhir, makanya dinamakan Robiah.
Kenapa? Karena anak keempat. Ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, keempat anak ini dapat warisan perahu, Pak. Mboten kapal. Kalau kapal kan bisa untuk cari ikan yang sampai ke tengah laut yang dengan melawan ombak yang besar. Perahu ini digunakan untuk menolong orang nyebrang kali. Ya, kalau ada kali orang nyebrang, itu dipakai kemudian dapat upah. Suatu saat di Basra, kan tinggal di Basra di Irak. Ketika ada bencana alam, kemarau panjang, keempat saudaranya ini merantau ke sebuah tempat. Ketika merantau, lama-lama Robi Adawiyah ini pisah dengan ketiga kakaknya. Karena pisah, karena suatu hal, akhirnya apa? Robi Adawiyah ini diculik oleh salah satu penjahat, kemudian dijual ke salah satu pedagang dengan harga yang sangat murah. Ketika dijual, dibeli oleh salah satu pedagang, ya mungkin anggap saja pedagang nopo niku sembako. Anggap saja pedagang sembako. Kebetulan pedagang ke sembako ini memang nasibnya Robi Adawiyah. Pedagang sembako ini keras, Pak. Jadi memperkerjakan Robi Adawiyah itu melebihi dari batas kemampuan. Robi Adawiyah ini dipekerjakan seperti kayak orang laki-laki. Ngangkat beras yang berapa ton, coba itu kamu angkat satu-satu. Ada batu ya disuruh ngangkat batu, ada beras suruh ngangkat beras. Jadi dipekerjakan tenaganya seperti kayak tenaganya orang laki-laki. Tapi kenapa Robi Adawiyah ini dikenal menjadi wali Allah pada zaman itu? Karena Robi Adawiyah menerima takdir Allah. Jadi beliau ini pekerja keras dengan ketentuan seperti itu, ikhlas ridho terhadap ketentuan Allah. Tidak pernah namanya protes kepada Allah, ya Allah kenapa panjenengan memberikan pekerjaan saya seperti ini. Tidak. Menikmati ketetapan Allah, menikmati ketentuan Allah. Setelah bekerja, Pak, ini yang paling hebat. Robi Adawiyah ini bercengkerama kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi setelah bekerja ini Robi Adawiyah ini sangat senang. Karena apa? Karena bisa beribadah kepada Allah. Beda nek kula panjenengan. Tugas rampung langsung leyeh-leyeh bisa di depan TV atau sambil menikmati HP zaman sekarang. Nggih napa mboten? Tapi Robi Adawiyah tidak. Justru setelah bekerja ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bertakarrub kepada Allah. Apalagi, Pak, kalau malam Robi Adawiyah itu sudah bangun, sudah DP kepada Allah, bercengkrama dengan Allah dengan cara apa? Membaca istighfar. Bahkan Robi Adawiyah pernah mengatakan seperti ini. Istighfar kamu, istighfar kita itu masih butuh istighfar. Maksudnya apa? Istighfar kita itu belum cukup, masih butuh istighfar terus. Akhirnya apa, Pak? Suatu saat di wilayah Robi Adawiyah ini tadi paceklik lagi. Tadi di Basra paceklik, kemarau, kemudian pindah ke suatu tempat, kemarau lagi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat dikerahkan semua untuk sholat istisqa. Kiai-kiai pada waktu itu di daerah itu dikeluarkan semua untuk sholat istisqa. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan. Robi Adawiyah, Pak, keluar dari rumah majikannya, bermunajat kepada Allah, minta hujan.
diturunkan hujan itu. Ternyata doanya Robi Adawiyah ini disaksikan oleh temannya, sama-sama satu profesi, bekerja, kemudian disampaikan oleh raja, oleh majikannya, oleh kiai. Mereka membuat keputusan bahwa Robi Adawiyah ini bukan sembarangan orang. Robi Adawiyah ini adalah kekasih Allah. Robi Adawiyah ini adalah wali Allah. Karena wali Allah, Robi Adawiyah ini dihormati, dimuliakan. Suatu saat suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal menjadi janda. Ketika janda, wali-wali laki-laki ini ingin menikahi. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Salah satu tabi'in yang sangat terkenal kesolehannya. Yang sangat terkenal zaman itu kewaliannya. Ada 3 orang, Pak, yang ingin melamar Robiah Adawiyah. Ketika mau silaturahmi, tujuannya apa? Ingin melamar. Saya ingin melamar kamu, wahai Robiah Adawiyah. Ya nggak apa-apa kalau memang jodoh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau nanti saya memberikan 4 syarat, kalau bisa menjawab maka saya siap untuk menjadi istri. Syaratnya apa? Pertama, kalau saya nanti meninggal, kira-kira saya ini nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah? Loh Pak, seorang wali Pak ditanya seperti itu ya. Oleng. Betul sakit jawab. Masalah husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu kan urusan Allah. Tidak ada yang tahu. Itu hal yang gaib. Dijawab oleh Hasan Basri, saya tidak tahu itu hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Oh, berarti pertanyaan pertama tidak bisa. Pertanyaan kedua, saya nanti kalau meninggal ketika dimakamkan, kira-kira saya bisa menjawab tidak pertanyaan mungkar nakir? Loh, saya nggak tahu. Itu kan urusan Allah, itu hal yang gaib. Oh, berarti nggak bisa jawab. Soal yang ketiga, ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia kan mendapatkan buku catatan amal. Kira-kira saya nanti mendapatkan buku catatan amal Pak dengan tangan kanan apa tangan kiri? Tidak bisa menjawab lagi. Yang keempat terakhir, nanti semua manusia akan dimasukkan ke surga dan neraka. Ada yang ke surga dan neraka. Saya nanti bagian surga apa neraka? Loh Pak, pertanyaan dari wali yang ditanya seorang wali bingung. Ya sudah, berarti kita ini tidak jodoh. Jangan melamar janda Pak, dengan pertanyaan itu seperti itu Pak. Wah, langsung melayu, kabur. Wah, ternyata janda ini bukan seorang janda. Janda ini seorang wali Allah ini. Keilmuannya sangat tinggi. Wes minder kula panjenengan melamar janda sana. Yeah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, mari mudah-mudahan kita ini termasuk kekasih Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, selalu dituntun oleh Allah untuk istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan lain-lain, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga amal-amalan sunnah sehingga kita ditakdirkan oleh Allah masuk dalam kategori hadis ini, yaitu sebagai wali Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari majelis yang penuh barokah ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.